Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait rencana aksi perubahan P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dengan tema optimalisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Herman Suratno, Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Latar belakang, mengapa ini penting sekarang? Kondisi saat ini, pelayanan publik dituntut semakin cepat, tepat, dan transparan. Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan sarana utama operasional, namun masih ditemukan keterbatasan yang mempengaruhi kualitas layanan. Tantangan yang dihadapi: 1. Peralatan yang sudah usang atau rusak. 2. Keterbatasan anggaran pengadaan dan pemeliharaan. 3. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan barang. 4. Pengelolaan inventaris yang belum optimal. Isu strategis. Isu strategis yang dihadapi berdasarkan hasil identifikasi awal, isu strategis utama yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon adalah belum optimalnya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Permasalahan ini ditandai dengan kondisi sarana kerja yang tidak merata, tidak sesuai standar kebutuhan unit kerja, serta belum terkelola dalam sistem inventaris yang terpadu dan intelektual. Ketersediaan peralatan kantor belum optimal. Peralatan usang, anggaran terbatas, distribusi tidak merata, inventaris lemah, dan beban kerja meningkat. Analisis penyebab akar permasalahan. Peralatan usang. Sebagian besar peralatan kantor telah melewati masa pakai optimal atau mengalami kerusakan yang tidak segera ditangani. 2. Perencanaan belum real. Perencanaan kebutuhan barang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan real unit kerja di lapangan. 3. Keterbatasan anggaran. Anggaran pengadaan dan pemeliharaan terbatas, sehingga kebutuhan tidak dapat dipenuhi secara menyeluruh. 4. Distribusi tidak optimal. Distribusi dan inventaris perlengkapan belum merata dan terstruktur dengan baik antar unit kerja. 5. Beban kerja meningkat. Peningkatan beban kerja dan jumlah pegawai tidak diikuti penambahan sarana pendukung yang memadai. Dampak. Apa yang terjadi jika tidak ditangani? Ada 5 poin. Poin pertama, produktivitas turun. Menurunnya produktivitas dan kinerja pegawai secara keseluruhan akibat sarana kerja yang tidak memadai. 2. Layanan terganggu. Terganggunya kelancaran pelayanan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat. 3. Biaya meningkat. Meningkatnya biaya operasional akibat perbaikan berulang terhadap peralatan yang sudah tidak layak pakai. 4. Lingkungan kerja buruk. Rendahnya kualitas lingkungan kerja
dan kenyamanan pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Target tidak tercapai. Potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kegagalan pencapaian target organisasi. Tujuan dan sasaran. Arah dan target yang ingin dicapai. Tujuan, menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, layak pakai, dan sesuai kebutuhan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Sasaran, terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai standar kebutuhan. Meningkatnya ketersediaan sarana pendukung kerja yang berfungsi dengan baik. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan administrasi dan operasional kantor. Rencana aksi, metrik rencana aksi. Rencana aksi ini mencangkup 7 tahapan terstruktur dari identifikasi kebutuhan hingga pelaporan akhir. Dilaksanakan sepanjang tahun anggaran secara berkesinambungan. 1. Identifikasi kebutuhan. Kegiatan inventaris barang. Identifikasi kebutuhan unit, penyusunan daftar. Output, daftar kebutuhan barang. Waktu Januari. 2. Penyusunan rencana pengadaan. Spesifikasi teknis, RAB, prioritas kebutuhan. Output dokumen rencana pengadaan, waktu Januari sampai dengan Februari. 3. Proses pengadaan barang. Kegiatan, dokumen pengadaan, pemilihan penyedia, dan kontrak. Output kontrak pengadaan. Waktu Februari sampai dengan April. 4. Penerimaan dan pemeriksaan. Kegiatan, pemeriksaan kuantitas dan kualitas, BAST, pencatatan inventaris. Output, barang diterima sesuai spesifikasi. Waktu, April sampai dengan Mei. 5. Distribusi peralatan. Kegiatan penyaluran ke bagian dan serah terima. Peralatan terdistribusi di bulan Mei dan Juni. Monitoring dan evaluasi. Monitoring penggunaan, identifikasi kendala, evaluasi pemenuhan. Output laporan MONEF. Waktu Juli sampai dengan November. Yang terakhir, pelaporan dan tindak lanjut. Kegiatan, laporan realisasi, evaluasi indikator kinerja, dan rekomendasi. Output laporan akhir di bulan Desember. Rencana hasil kerja kegiatan. 1. Penyediaan peralatan kantor. Tujuan kinerja tersusunnya kebutuhan peralatan secara tepat. Target 100% dokumen tersusun. 3. Pengadaan sesuai rencana. Pengadaan terlaksana sesuai jadwal dan spesifikasi. Target 3 paket. 3. Ketersediaan peralatan memadai. Tujuan kinerja persentase kebutuhan barang terpenuhi. Target 100%. 4. Distribusi ke unit kerja. Tujuan kinerja distribusi barang tepat waktu. Sesuai ajuan bagian. 5. Kondisi sarana kerja layak pakai. Tujuan kinerja, persentase peralatan, dan kondisi baik. Target 100%. 6. Dan terakhir, laporan akuntabel. Tujuan kinerja, persentase laporan tepat waktu. Target 95%. Indikator keberhasilan. Keberhasilan program ini diukur melalui 4 indikator utama yang menunjukkan peningkatan signifikan dari kondisi awal menuju target yang ditetapkan.
1. Kebutuhan peralatan terpenuhi. Peralatan kondisi baik. Kepuasan pengguna. 4. Realisasi pengadaan sesuai rencana mencapai 70%, target 100%. Penutup, analisis resiko dan rekomendasi. Ada 5 poin. Poin ke-1, keterlambatan pengadaan. Tingkat tinggi, dampak perencanaan tidak tepat. Mitigasi rencana sejak awal tahun, monitoring berkala. Resiko kedua, ketidaksesuaian spesifikasi. Tingkat tinggi, dampak kebutuhan tidak terpenuhi. Mitigasi, libatkan pengguna dalam penyusunan spesifikasi. Resiko ketiga, keterbatasan anggaran. Tingkat sedang, dampak penyesuaian anggaran, mitigasi prioritas sesuai urgensi. Resiko keempat, kerusakan saat pengiriman. Tingkat sedang, dampak tidak sesuai jadwal, mitigasi pemeriksaan kualitas saat penerimaan. Resiko yang kelima, ketidaktepatan perencanaan. Tingkat sedang, dampak duplikasi kebutuhan, mitigasi, inventaris periodik, analisis kebutuhan rutin. Komitmen optimalisasi peralatan dan perlengkapan kantor merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kolaborasi, diperlukan sinergi seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap tahapan berjalan efektif dan akuntabel. Terima kasih. Semoga proposal ini mendapat persetujuan dan dapat segera dilaksanakan demi peningkatan pelayanan publik. Sampai di sini pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai optimalisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.